Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang menurut saya cukup menarik, yaitu memahami rencana Tuhan. Kita akan lihat dari sisi kehidupan Yusuf. Bagaimana kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup Yusuf. Walaupun kalau kita lihat itu tidak mudah bagi Yusuf. Nas kita itu Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 11. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yusuf adalah anak Yakub. Dan boleh dikatakan bahwa Yakub sangat mengasihi Yusuf dan juga adiknya Benyamin. Karena mereka lahir di masa tua Yakub dari orang yang sangat dikasihi Yakub, yaitu Rahel. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan Yusuf, jelas sekali Tuhan punya rencana atas hidupnya. Kalau kita lihat di dalam teks itu, jelas sekali bagaimana Yusuf mendapat penglihatan. Dapat mimpi, maksud saya. Mimpi tentang apa? Ya, tentang, boleh saya bilang itu, bulir gandum semua harus menyembah pada dia. Bulan bintang semua akan menyembah. Jadi kalau kita lihat di dalam mimpi Yusuf, jelas sekali bahwa nanti semua saudaranya akan sujud menyembah kepadanya. Tak terkecuali ayahnya. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi di dalam kenyataannya? Apakah itu terjadi? Dan apakah hal itu cepat terjadi seperti dalam mimpinya? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam teks ini, nas ini, kita melihat bahwa nas ini memberikan dua pelajaran rohani yang harus kita pahami supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih nanti kita akan lihat, belajar dari kisah Yusuf. Pelajaran rohani yang pertama apa? Yang pertama itu berbicara tentang rencana Tuhan itu misteri. Kadang kita sulit memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam teks ini, khususnya tentang Yusuf. Ayat 5-8 dijelaskan bagaimana Yusuf itu bermimpi, dia disembah, dia diagungkan, dan dia sepertinya akan menjadi orang yang begitu besar dalam konteks waktu itu karena semua akan sujud menyembah. Tapi kenyataannya apa? Pada waktu itu Yusuf, waktu dia mengantar makanan kepada saudara-saudaranya, lalu ditangkap oleh saudaranya, dimasukkan di dalam sumur, lalu dijual. Itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita lihat di dalam bagian ini, jelas sekali dalam teks-teks itu bagaimana Yusuf akhirnya dijual di Mesir dan akhirnya di rumah Potifar. Walaupun dia dipercaya, tapi akhirnya dia dipenjara. Betul ya? Bagaimana mungkin ini? Tuhan sudah bermimpi dia akan menjadi seorang penguasa, akan sujud menyembah, tapi kenyataannya dia menderita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kadang susah memahami rencana Tuhan. Kadang kalau di dalam Alkitab selalu dikatakan bahwa Tuhan rencananya adalah bukan rencana kecelakaan, tetapi kenyataannya kita mengalami situasi yang sulit, kita mengalami persoalan yang berat dalam hidup kita. Wah, apa yang terjadi? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagian yang kedua yaitu rencana Tuhan itu tidak pada waktunya. Apa yang terjadi? Saudara yang kasih dalam nama, kalau kita lihat proses kehidupan Yusuf memang tidak mudah. Bagaimana dia dimasukkan di dalam sumur, dijual, dipenjara. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks ini jelas sekali, akhirnya Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Betul. Menjadi penguasa di Mesir. Dan kalau kita lihat di dalam bagian itu, akhirnya Yusuf itu menjadi orang nomor hebat di Mesir. Dan pada saat terjadi kelaparan, saudara-saudaranya datang. Apa yang terjadi? Ya, saudara bisa lihat di pasal 45 itu, bagaimana saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya seperti dalam mimpinya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang memang ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini semua ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan merencanakan bahwa Yusuf nanti akan ke Mesir. Karena apa? Karena akan terjadi kelaparan. Dan Yusuf inilah kalau kita lihat pasal 45 ayat 5 jelas untuk memelihara kehidupan Israel.
Allah punya rencana, dan rencana itu akan terjadi dalam kehidupannya dipakai oleh Yusuf. Yusuf menjadi alat Tuhan. Walaupun kalau kita lihat untuk mencapai Mesir, Yusuf mengalami perjuangan yang berat. Dan di dalam pasal 50 ayat 20 jelas sekali di sana. Kalau orang mereka yang jahat kepada Yusuf, tetapi Allah mereka untuk kebaikan semuanya. Jadi kadang begini saudara sekalian, kadang kalau kita lihat rencana Allah atas hidup manusia, kadang Allah sudah punya rencana, tetapi kadang itu memang masih misteri. Dan baru akhirnya kita boleh paham rencana itu setelah melalui sebuah proses yang berat. Dan akhirnya kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi inilah yang menarik dari kehidupan Yusuf. Akhirnya kita melihat apa yang direncanakan Tuhan terjadi. Semua sujud menyembah kepadanya. Tetapi untuk mencapai hal itu ada proses panjang yang harus dialami. Ada proses panjang yang harus dialami. Sehingga akhirnya dia harus menderita terlebih dahulu. Tapi akhirnya dia boleh dipermuliakan. Mungkin saat ini saudara menghadapi persoalan yang berat. Tapi ingat, mungkin ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan nanti saudara akan dipermuliakan seperti Yusuf. Jangan menyerah, jangan putus asa. Pada saat saudara memasuki masa gelap, pada saat saudara memasuki lembah gelap, yakin percaya Tuhan punya maksud atas itu. Dan tiba saatnya nanti, pada waktunya nanti, rencana yang agung itu akan nyata. Saudara dipermuliakan luar biasa sebagai bentuk ketahanan dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Sama seperti Ayub. Ayub menderita. Kalau kita lihat harta habis, anak habis, istri benar-benar tidak mendukung, tetapi Tuhan pulihkan, dan Tuhan pulihkan lebih dari yang semula. Luar biasa. Yakinkan Anda taat, percaya, karena apa yang terjadi di balik semua kehidupan kita, persoalan Tuhan punya maksud dan rencana yang indah atas hidup kita. Tuhan Yesus